Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita karunia yang tidak terhingga. Sampai detik ini, sampai saat ini, Allah senantiasa menjadikan kita berada di atas nikmat, dan nikmat yang kita maksud adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat yang mengalahkan nikmat-nikmat dunia lainnya. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita selain dari nikmat ini, maka ini sudah lebih dari cukup, ya, karena kehidupan seorang mukmin prioritasnya bukanlah dalam perkara urusan dunia. Sekali lagi, kehidupan seorang mukmin prioritasnya bukanlah kehidupan dunia. Tidak menjadi prioritas kepada seorang mukmin terhadap kehidupan dunia. Tidak peduli. Maka jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadur rahman, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik kajian kita, ya, yakni kita hanyalah hamba, tidak lebih daripada itu. Selanjutnya salawat serta salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami mengajak kepada kita bersama untuk senantiasa kita banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita meremehkan satu apapun amalan. Kalau di antara kita, karena masing-masing kita ikhwan diberikan hidayah berbeda-beda. Maksudnya, ada seseorang yang dimudahkan dirinya untuk ibadah puasa sunnah, maka istiqomahlah di atas puasa sunnah tersebut. Ada seseorang yang diberikan, dicondongkan kepadanya untuk senantiasa menjaga salat sunnah rawatib, maka kontinukan, istiqomahlah di atas itu. Ada seseorang yang diberikan hidayah senantiasa menjaga wudu, maka istiqomahlah di atas itu. Masing-masing dari kita diberikan hidayah yang berbeda-beda. Kaitannya adalah ibadah-ibadah sunnah. Maka oleh karena itu, di antara ibadah-ibadah itu adalah ibadah lisan.
salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak tahu ibadah apa, amalan apa yang mengantar turunnya ridho Allah kepada kita. Kita tidak tahu ibadah apa yang membuat Allah menurunkan rahmat-Nya kepada kita. Karena yang memasukkan seseorang ke dalam surga bukanlah amalan-amalan sholatnya, bukanlah karena puasanya, tapi karena taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik dan rahmat ini dicari dengan bentuk amal soleh. Dengan bentuk amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya Jannatul Firdaus, amin. Dikumpulkan bersama keluarga kita di dunia ini. Dan kita termasuk orang-orang yang Allah kecualikan di dalam Al-Quranul Karim, dalam Quran surah Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum illal muttaqin. Orang-orang yang saling bermusuh-musuhan, meskipun didahulu di dunia mereka saling berkasih sayang, kecuali mereka yang berkasih sayang di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita singgung di mukaddimah terkait tema kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan kita hanyalah sebatas hamba, tidak lebih daripada itu. Pertanyaannya, kita di sini apakah mencakup orang-orang mukmin saja ataukah segelintir orang? Ataukah selain daripada orang-orang mukmin? Orang muslim misalkan? Atau orang-orang fasik misalkan? Maka kita di sini jawabannya adalah mencakup keseluruhan manusia. Kita hanyalah sebatas hamba di dalam kajian kita kali ini adalah mencakup seluruh elemen manusia. Imma dia orang yang mukmin maupun orang muslim abangan. Apa muslim abangan? Kalau bahasa kita muslim abangan, muslim KTP. Dia muslim hanya sebatas KTP. Atau muslim sejati yang lebih dikenal dengan mukmin. Tingkatan kedua setelah Islam adalah mukmin. Ataupun orang-orang kafir dan musyrik. Juga di dalamnya juga orang-orang munafik. Semua masuk dalam keumuman yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kita hanyalah sebatas hamba, tidak lebih daripada itu. Lantas setelah kita memasukkan seluruh jenis atau elemen manusia dalam makna penghambaan kepada Allah, maka timbul pertanyaan, apa bedanya penghambaan seorang muslim dengan penghambaan selain seorang muslim? Atau dalam bahasa kita, apa bedanya penghambaan seorang muslim dengan orang kafir? Apa bedanya? Maka di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas. Perbedaannya mencakup kepada dua hal. Mencakup kepada dua hal. Apa itu? Pertama, kepada siapa penghambaannya. Ya, yang membedakan antara penghambaan seorang muslim dengan selainnya, yang pertama adalah kepada siapa penghambaannya. Yang kedua, seriuskah penghambaannya? Ini dua topik. Ini dua tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, kepada siapa penghambaannya? Yang kedua, seriuskah dalam penghambaannya? Maka orang beriman dalam penghambaannya tentu dia mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin ketika
dirinya menghambakan diri kepada Allah pasti totalitas. Pasti totalitas, tidak main-main. Tidak ada orang mukmin. Ini harus dipahami ya, bukan muslim, tapi mukmin. Tidak ada orang mukmin yang bermain-main ketika dirinya menjadi hamba Allah. Berbeda halnya dengan orang selain muslim, selain mukmin, orang kafir. Dia akan main-main juga kepada orang muslim, abangan. Muslim KTP. Mereka akan bermain-main dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin hamba. Orang kafir hamba. Orang soleh hamba, orang toleh hamba, orang munafik hamba. Orang musyrik juga hamba. Yang membedakannya, orang mukmin ketika menjadi hamba Allah, mereka serius. Atau adakah kita dapati orang mukmin tidak serius ketika menjadi hamba Allah? Ada, tidak ada sama sekali. Tidak ada orang mukmin ketika dirinya menjadi hamba Allah, dia bermain-main dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal ikhwan wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam definisi ini, maka bisa kita artikan penghambaan itu terdiri dari dua jenis. Ini masih poin yang pertama. Masih dari poin kepada siapa penghambaannya. Ya. Ada dua jenis penghambaan. Pertama, penghambaan kepada Allah. Yang kedua, penghambaan kepada selain Allah. Bisa menjadi hamba nafsu. Kalau hamba selain Allah adalah alam. Alam adalah seluruh. Selain Allah adalah makhluk. Bisa menjadi hamba harta, hamba cinta. Ya, kalau bahasa kita bucin, ya kan? Atau hamba jabatan. Selain menghambakan diri kepada Allah, maka ini adalah penghambaan yang tercela dalam agama kita. Selain memposisikan diri menjadi Abdullah, ibadur Rahman, menjadi hamba Allah, selain itu adalah tercela. Selain itu adalah tercela. Maka ayo ikhwan wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Hamba adalah status predikat yang sangat mulia bila pelakunya berada di atas keimanan dan ketakwaan. Kami ulangi, hamba adalah status yang paling mulia di sisi Allah bila pelakunya berada di atas predikat iman dan takwa. Sebaliknya, hamba juga bisa menjadi tercela, tidak mulia, bila pelakunya tidak berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba itu gelar yang mulia. Maka beruntunglah orang-orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita dapati ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengambil risalah, amaliyat terbesar dari seorang muslim. Apa itu? Ibadah salat. Hal ini bisa kita dapati dalam Al-Qur'an, surah Al-Isra ayat yang pertama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Al-ayat. Kita garis bawahi bi 'abdihi. Dan ini adalah topik tema kita pada malam hari ini. Maha suci Allah
yang telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Hamba. Padahal pada waktu yang bersamaan pada saat yang bersamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan utusan Allah. Sangat mudah bagi Allah menjadikan kalamullah menjadi rasul. Kami perjalankan rasul, tapi tidak. Allah menjadikan kalimat istilah hamba menjadi predikat yang mulia bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada ayat ini. Hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Masjidil Haram di Mekkah. Kepada apa? Masjidil Aqsa di Palestina. Yang mana diberkahi sekelilingnya. Lihat. Bagaimana kata hamba menjadi mulia. Kapan dia menjadi mulia predikat hamba ini? Bila pelakunya berada di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Juga berbanding terbalik. Nah, itu pula. Berbanding terbalik. Ketika menghambakan diri bukan kepada Allah. Atau menghambakan diri kepada selain Allah. Maka tercela. Bisa kita dapati hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ta'isa Abdud Dirham. Ta'isa Abdud Dinar. Ta'isa Abdul Qatifah, Ta'isa Abdul Khamisah. Sungguh tercela, rendah kedudukannya. Siapa yang tercela itu? Abdul Dinar. Budak dinar, mata uang emas. Abdul Dirham, mata uang perak. Abdul Khamisah, hamba busana, hamba pakaian. Tercela. Yang ironisnya, banyak dari kaum muslimin, mereka tidak mengaku mereka menjadi hamba selain hamba Allah. Tidak mengaku, mereka mengklaim mereka hamba Allah. Tapi pada prakteknya, mereka disibukkan dengan urusan dunianya. Betapa banyak ketika Allah memanggil kaum muslimin melalui Bilal, hayyalal salat, hayyalal falah, di hari zuhur di waktu Jumat. Apakah kita dapati beberapa orang yang berleha-leha terhadap urusan agamanya? Maka kita dapati kalau antum pulang dari sholat Jumat, antum akan dapati beberapa orang yang asik dengan dunianya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Allah memberikan contoh yang banyak manusia disibukkan dalam perkara itu, jual beli. Jual beli, tersibukkan manusia. Ustaz, bagaimana Ustaz? Pas pula waktu mau mendekati Jumat itu Ustaz, di situ pula kita baru jual beli Ustaz. Kadang-kadang baru pecah telur kalau bahasa penjual. Ya, makanya ya pekerjakan juga ya karyawati agar memudahkan antum ya, bagi yang bekerja menjadi seorang penjual tidak terganggu antum kepada ya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam perkara-perkara yang lain kita mengatakan kita adalah hamba Allah, tapi pada prakteknya ya kita masih menjadi abdud dinar, abdud dirham, abdul khamisah. Kita menjadi hamba fulus,
hamba nuqud, hamba rupiah. Bukankah aktivitas kita di dunia ini tidak lain dan tak bukan adalah selingan dalam menunggu waktu sholat? Berbeda dengan orang-orang yang menjadikan panggilan sholat zuhur adalah waktu time, istirahat. Kalau sudah zuhur waktunya istirahat, makan siang. Ya, udah mau masuk sholat zuhur, kita udah berhenti dulu sejenak dari aktivitas. Berbeda orang-orang mukmin yang menjadikan panggilan sholat, dia menjadikan aktivitasnya antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya adalah kegiatan dalam menunggu waktu sholat. Inilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Maka beruntunglah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, kita masuk dalam, ya, tadi apa bedanya penghambaan seorang muslim dengan selainnya? Yang pertama tadi, kepada siapa penghambaannya. Yang kedua, seriuskah penghambaannya, atau seberapa seriuskah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kita sampaikan, orang mukmin dirinya pasti serius dalam menjadi predikat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang kafir, adapun orang muslim abangan, ya, dia akan main-main, tidak serius ketika menjadi hamba. Ingat, orang mukmin dan orang kafir, orang mukmin dan selainnya sama-sama berada di atas hamba. Ada yang menjadi hamba Allah, ada yang menjadi hamba selain Allah. Maka kita dapati adanya segelintir kaum muslimin, ingat, bukan mukmin, yang mereka ya jatuh dalam abdud dinar dan abdud dirham. Abdud dunia, hamba dunia. Maka di sini, ayo ikhwan wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Perlu ada ukuran serius apa tidaknya seseorang di dalam mengklaim dirinya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ukurannya? Ukuran yang pertama, patuh atau tidaknya terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama. Ketika seseorang serius, dia memiliki barometer ukuran. Ukuran yang pertama, patuh atau tidaknya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan di sini adalah patuh. Tentunya di dalamnya adalah terdapat aturan dan perintah Allah. Aturan ini dan aturan itu. Juga perintah, juga larangan ini dan larangan itu. Dan salah satu keistimewaan Islam itu adalah full aturan. Full aturan. Maka sangat ironis. Ada orang-orang yang tidak mengerti hakikatnya bahwa dirinya adalah hamba. Dia mengatakan, kenapa Islam ini sikit-sikit aturan? Kenapa Islam ini sikit-sikit nggak boleh? Kenapa Islam ini sikit-sikit haram? Kenapa Islam ini sikit-sikit mengekang? Karena dia tidak mengerti kedudukan sebagai seorang hamba. Tidak memposisikan dirinya di atas abid, ibadah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memposisikan dirinya. Sehingga yang terjadi, karena kejahilannya, dirinya mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh benar apa yang Allah katakan, manusia itu bersifat zoluman jahula. Manusia itu adalah orang-orang yang zalim lagi jahil pada umumnya. Bagaimana tidak? Adakah aturan yang Allah berikan ini tidak baik bagi orang-orang mukmin, bagi kita kaum muslimin? Adakah satu yang kita dapati aturan atau larangan yang Allah larang tidak baik bagi kita? Tidak kita dapati.
Seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala itu adalah terbaik untuk kita. Tidak ada aturan dalam Islam ini satu pun yang mempersulit kehidupan kita. Hanya orang-orang yang sempit, yang dipenuhi dengan hawa nafsu, yang mengatakan Islam itu serba aturan dan kekangan. Coba perhatikan, ada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Dia memakai jilbab sebatas songkok belakang. Ketika melihat kaum muslimah, para ummahat, para akhwat yang memakai hijab syar'i, walaupun tidak mengucapkan secara lisan, kadang-kadang membatin. Melihat orang yang, ini kan bukan Arab. Kok bisa kayak gitu pakaiannya? Atau laki-laki, yang mungkin sebagian besar dari kita yang hadir di sini, kita dapati orang-orang, ketika kita mengatakan bahwasannya lihya, jenggot itu adalah sunnah yang hukumnya wajib, maka orang-orang yang mengaku muslim tadi, yang memprihatinkan, yang mencela kita bukan orang-orang di luar agama kita, tidak. Tapi yang mencela kita adalah terkadang mereka satu saf dengan kita di masjid. Mereka melabeli kita dengan hal-hal yang aneh, yang sepatutnya tidak pantas diucapkan kepada muslim yang lain. Bukankah al-muslim man salim al-muslim min lisani wa yadi? Bukankah Nabi SAW mengkhabarkan muslim yang baik itu adalah muslim lainnya selamat dari umpatannya, dari lisan dan tangannya. Lalu mana muslim yang baik tadi? Dia anggap bahwa itu sebagai sebatas humoris. Akan tetapi ucapan itu telah menghujam jantung seorang mukmin. Maka tidak ada satupun aturan yang Allah berikan kepada kita yang itu tidak baik untuk kita. Antum yang memiliki anak di usia sekolah, ketika akan masuk dalam sekolah, antum akan selektif melihat mana sekolah yang kompetitif, yang unggul di antara sekolah yang lain. Antum akan lihat mana aturan-aturan yang bagus. Oh, di sekolah ini ya memberlakukan bacaan doa pagi sebelum masuk sekolah, masuk kelas, sebelum belajar membaca, kegiatan belajar KBM, kegiatan belajar mengajar. Atau adanya membaca Al-Quranul Karim, beberapa potongan ayat sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Mungkin sebagian orang ini menganggap ya hal yang biasa saja, tapi bagi kita yang telah mengenal agama, maka kita akan memilih ini. Walaupun dengan sekolah yang lain aturan-aturannya sama yang lainnya. Kita akan selektif karena menurut kita itu baik bagi pendidikan anak-anak kita. Kita akan tinggalkan sekolah yang mengajarkan menyanyi di awal daripada kegiatan belajar mengajarnya. Kita akan menomorsatukan sekolah yang diawali dengan kegiatan-kegiatan agama yang tentunya berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama. Patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa seriusnya kita dalam beragama? Poin yang kedua. Percaya dengan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik berita itu terdapat dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi SAW. Baik berita itu yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Kita harus percaya totalitas. Bukan hanya 100%, tapi 1 triliun persen kita harus percaya. Allah mengkhabarkan tentang perbuatan kaum Lut. Walaupun misalkan tidak ada arkeolog yang meneliti terkait ditemukannya fosil orang-orang yang terlaknat, fosil mereka. Sekalipun tidak ada arkeolog yang menemukan itu, kita harus beriman kepada berita yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi terkait amaliyah ini. Begitu pula dengan kisah-kisah orang soleh dari kalangan para nabiyin, para rasul, maupun orang-orang penentang dakwah para anbiya wa rasul. Sebut mereka Ummu Jamil
dan suaminya Abu Lahab. Sebut mereka Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud. Siapapun mereka yang menentang dakwah para nabi dan rasul, kita wajib mengimani khabar berita yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Begitu pula dengan khabar yang akan datang, yang akan terjadi tentang akhirat, tentang tanda-tanda kiamat, tentang alam kubur, tentang fitnah kubur, tentang yaumil mizan, yaumil hisab, qantara, tentang sirat. Semua kita imani. Itulah posisi menjadi hamba. Maka kenapa kita harus percaya? Karena Allah yang mengkhabarkan itu. Allah yang mengkhabarkan lewat lisan Nabi SAW. Di mana Nabi SAW Allah sifati, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata-kata dikarenakan hawa nafsunya, tapi Nabi SAW berkata-kata melalui wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan Nabi dengan manusia seperti kita. Apa kata Allah di dalam penghujung surah Al-Kahfi? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qul, katakanlah, innama ana basyar. Katakan, sesungguhnya aku adalah basyar, manusia sama seperti kalian. Yang membedakan diri Nabi, yuha ilayya, ada wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus percaya tentang Dajjal, tentang datangnya binatang yang mampu berbicara di akhir zaman, tentang terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, tentang banyak jumlahnya kaum Hawa daripada rijal, tentang perempuan yang berpakaian tetapi seolah-olah telanjang. Dan yang terakhir ini banyak terjadi di zaman kita. Betapa banyak atasnya dia pakai jilbab seadanya, kemudian bawahnya dia memakai celana yang ketat, legging. Maka sadaqah Rasulullah SAW, benarlah apa yang Nabi SAW sabdakan. Ini salah satu segelintir dari beberapa kabar dari Nabi SAW tentang perempuan yang berjalan seperti punuk-punuk unta, tentang perempuan yang bertato dan yang mentato, tentang ucapan-ucapan orang, jilbabkan hati dulu sebelum menjilbabkan kepala. Nah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, dari kategori seriuskah seseorang dalam penghambaan diri kepada Allah, dan ini adalah poin yang terakhir, adalah pasrah terhadap takdir. Pasrah terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah bukan berarti melepaskan diri seperti ini, biasa. Ya, misalkan ada harimau, ya kan, kita datangi harimau itu. Kalau diterkamnya ya berarti ajal kita. Ini namanya mati konyol. Ya, atau corona kemarin gak usah pakai masker, gak usah cuci tangan, gak datangnya. Kalau memang Allah selamatkan kita, gak takdir kita mati, ya gak mati. Ini salah kaprah dalam memahami pasrah. Apa itu pasrah? Apa yang dimaksud dengan pasrah? Pasrah itu adalah ikhtiarnya maksimal, ya, tawakalnya total. Ikhtiarnya maksimal, tawakalnya total. Ikhtiarnya itu mencakup ikhtiar zahiriyah dan batiniyah. Apa ikhtiar zahiriyah? Dia lakukan ikhtiar dengan usaha. Seseorang yang ujian, misalkan anak sekolah ujian, ikhtiarnya apa? Dia belajar. Dia belajar
Ikhtiarnya zahirnya dia belajar. Ikhtiar batiniahnya dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Ini ikhtiar batiniah. Kemudian baru dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita lihat suatu peristiwa, ikhwan. Ya. Kisah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, tentang seseorang laki-laki yang mengamankan kendaraannya, tentang seseorang laki-laki yang mengamankan ontanya. Jadi dia bawa kendaraan, di saat itu kendaraan ada berupa onta. Dia ketika ke pasar, dia ingin ontanya aman. Dia pergi sholat ke Masjid Nabawi, ya, ke Masjid Nabi, dia inginkan kendaraannya itu aman. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, bagaimana caranya agar ya kendaraanku nyaman? Apa kata Nabi? Dan ini pelajaran kepada kita bersama tentang makna pasrah. Apa kata Nabi SAW? Iqilha wa tawakkal. Kata Nabi, ikat kendaraan antum. Lalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha dulu. Kekang kendaraan antum, kekang unta, keledai atau himar atau bigal atau kuda antum, baru tawakal kepada Allah. Jangan pergi sholat ditinggalkan motor yang enggak dikunci atau ditinggalkan ada kunci di motor. Mungkin sekali antum selamat. Ingat ya, kejahatan itu terjadi bukan karena niat si pelaku, tapi karena kesempatan. Ya, jargon yang viral di saat itu, di zaman itu. Ya kan? Jangan antum bilang makom antum sudah tinggi. Ya kan, ana Ustaz, kunci motor ana itu udah tinggalkan terus di motor Ustaz. Ya kan, kalau sudah hilang baru nanti antum ya merasa bersalah dengan diri antum. Kemudian setelah ikhtiar, ini juga poin penting. Setelah antum ikhtiar dan juga tawakal kepada Allah, namun yang terjadi tidak sesuai dengan kenyataan, ekspektasi tidak sesuai dengan realita, maka ada hadis dari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi SAW bersabda, "Ajibtu lil mu'min." Aku sangat takjub kepada urusan orang-orang mukmin, kepada orang mukmin. Innallaha lil mu'min qada'an illa kana khairan lah. Sesungguhnya tidaklah Allah mentakdirkan bagi seorang mukmin kecuali kesudahannya baik bagi mereka. Maka kita pahami, mereka yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atasnya, berada di atas ketaatan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat pun akan turun kepada mereka. Allah takhafu, dan janganlah takut. Wala tahzanu, dan janganlah bersedih. Wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Imam Mujahid, Ikrimah, Zaid bin Aslam dan selainnya, mereka mengatakan wala takhafu, atau mereka mengatakan jangan takut yang dimaksud dalam ayat ini adalah jangan takut dengan akhirat kalian. Karena ketika seseorang akan meninggal dunia, mereka akan berpikir tentang akhirat dan yang akan mereka tinggalkan. Terkait dengan keluarga mereka nanti, dengan apa mereka akan hidup. Maka malaikat ketika mereka akan meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepada mereka yang akan meninggal dunia dari orang mukmin tadi, menenangkan mereka. Wala takhafu, jangan takut. Wala tahzanun, jangan bersedih hati. Jangan takut kepada perkara yang ada di depan kalian dari perkara akhirat, dan jangan bersedih dari apa-apa yang akan kalian tinggalkan sebentar lagi dari perkara dunia. Wa basyiru bil jannah, dan mereka dikhabarkan tentang surga allati, yang dijanjikan kepada mereka tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Maka penutup ayol ikhwan wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadilah hamba Allah yang totalitas. Jangan main-main menjadi hamba Allah.
Karena ketaatan di atas dunia ini, berletih di atas ketaatan di dunia ini itu memiliki batas. Batasnya adalah kematian. Dan kalau kematian itu adalah besok, batasnya hanya besok. Maka totalitaslah kita menjadi hamba Allah. Kita hanyalah hamba, tidak lebih daripada itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.